Pak, benar. Ah! Aduh, dapat pemirsa ternyata. Oh, enak ya. Di era 90-an dulu ada jokes yang sangat terkenal pemirsa tentang burung terkaya di dunia. Nah, kira-kira anak-anak zaman sekarang pada tahu nggak ya apa burung yang paling kaya? Kita cari tahu. Permisi, maaf boleh balik ke sini sebentar. Iya. Maaf mengganggu nih ya belanjanya. Dengan siapa nih? Ica, Ica, kelahiran tahun berapa? tahun 91. Nah, harusnya tahu nih. Kira-kira burung apa yang terkaya di dunia? Dulu ada jokes tuh yang terkenal. Ayo. Kayaknya kakak tua ya. Kenapa itu? Soalnya kakak tua, mungkin dia sudah tua jadi kayak apa? Hartanya banyak. Burung kutilang, Kenapa itu? karena burungnya suka nilang. Burung beo, Kenapa itu burung beo? karena terkenal. Oh, terkenal ya. Oke, nah pemirsa ternyata banyak juga yang belum tahu ya burung terkaya di dunia. Apa jangan-jangan udah lewat masanya ya? Nah, daripada mikirin, mendingan buat pemirsa juga yang nggak tahu nih, kita langsung lihat jawabannya. Ini dia. Zaman dulu, candaan ini sukses membuat dahi berkerut. Apalagi, belum ada smartphone yang bisa membantu mencarikan jawaban. Dikenal sebagai burung terkaya karena merupakan satu-satunya unggas di dunia yang mampu membeli kendaraan bernilai ratusan juta rupiah. Ya, burung belibis. Jika biasanya burung identik membuat sarang di pohon, beda halnya dengan belibis. Kalau mau bertemu unggas yang populer dengan julukan whistling duck atau itik bersiul ini, maka bermain-mainlah ke kawasan rawa. Karena selain sisa gabah, daun enceng gondok juga menjadi makanan favorit kawanan belibis. Kalau dulu, burung yang gemar bermigrasi ini mudah ditemui di alam liar, lain halnya dengan sekarang. Perburuan secara besar-besaran mengakibatkan populasi unggas berparuh datar ini kian menyusut, bahkan sempat terancam punah. Desa Teluk Betung di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai, Kalimantan Selatan yang menjadi pusat bersarangnya burung belibis pun ikut terkena imbasnya. Awal tahun 2000, burung yang terkenal suka berubah warna ini menjadi sulit dijumpai. Oleh karena di hutan udah mulai langka, ya, pemasukannya penangkapan pun di hutan kurang, nah, otomatis kan aku merasa tergugah gitu. Nah, untuk membudidayakan ini sekaligus melestarikan belibis. Sejak terjadinya penurunan populasi belibis, pria asal Amuntai ini menyulap pekarangannya seluas 400 meter menjadi kandang belibis. Agar belibis mampu bertahan hidup dan berkembang biak, kandang dibuat menyerupai habitat aslinya. Begitupun dengan pakannya. Populasinya sendiri, Pak, ada perbedaan nggak dengan alam liar dan diternakin? Kalau di alam liar kan berkembang biakannya itu cuma sekali setahun. Sekali setahun. Kalau di sini kita bisa memanfaatkan dia itu kan habis netes kita ambil. Sekali bertelur, belibis bisa menghasilkan 10 telur. Artinya dalam setahun, seekor belibis mampu menelurkan 30 calon anak. Kebayang dong kalau induk belibis yang dibudidayakan jumlahnya mencapai ratusan. Bisa ribuan ekor yang dihasilkan dalam setahun. Nah, Pak, kalau misalnya untuk ukurannya sendiri gimana, Pak? Kalau di ternak dia badannya lebih besar. Lebih besar daripada yang di liar ya? Wah, itu tandanya berarti yang diternakin tuh jauh lebih enak dan nikmat untuk kuliner. Nah, jadi saya mau nyobain dulu ya Pak kuliner silakan. belibis ala Kota Amuntai. Iya. Oke, langsung aja. Makasih Pak. Iya, sama.
hanya itik alebio, burung yang dipandang sebagai kerabat dekat spesies itik ikut dimanfaatkan oleh masyarakat Amuntai untuk dikonsumsi. Kira-kira apakah tekstur daging belibis juga akan seempuk daging itik? Langsung saja kita buktikan. Daging belibis yang sudah dibersihkan terlebih dahulu dikukus bersama kentang dan wortel selama 20 menit. Sambil menunggu, kita olah sausnya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai, gula merah, kunyit, jahe, serta garam. Setelah halus, kemudian ditumis. Hasil tumisan dibalurkan pada belibis yang siap dibakar. Supaya daging matang dan bumbu meresap secara merata, sambil dibolak-balik, bumbu terus dioleskan. Dan ini dia hasilnya. Nah, pemirsa Des, kalau biasanya kan kita makan burung itu identiknya dagingnya tuh agak-agak alot, tapi ini karena memasaknya ini top chair banget, jadi akhirnya dagingnya itu jadi empuk dan juga pemilihan burung belibisnya tuh harus benar, jadi yang agak muda gitu usianya. Ternyata di balik penampilan yang menarik, ada rasa yang ciamik. Wajar saja jika sajian belibis ini menjadi hidangan wajib jika berkunjung ke kota Amuntai. Gak rugi deh. Ditambah lagi dengan dagingnya yang kaya akan protein serta rendah lemak, menjadikan burung belibis sebagai salah satu sumber protein hewani yang bagus untuk kesehatan. Pemirsa DS, lain dulu lain sekarang ya. Zaman dulu buah yang satu ini hanya dimakan apa adanya. Sekarang, hampir tak ada limbah tersisa dari buah yang mirip dengan nangka ini. Oh, enaknya. Masih ingat dengan peribahasa cempedak berbuah nangka? Nah, ternyata kenyataannya juga sama nih pemirsa. Jadi sekalipun tampilan seperti buah nangka, ini adalah buah cempedak. Tapi bukan cuma daging buahnya aja nih pemirsa yang nikmat. Bahkan sampai kulit dan bijinya ini juga bisa diolah menjadi makanan yang lezat loh pemirsa. Jadi istilahnya nggak ada tuh cempedak, ada limbahnya. Aduh, nggak ada deh, pokoknya semuanya bisa diolah. Ini baru namanya buah. Bisa jadi generasi muda cukup asing dengan buah cempedak. Yap, tanaman bernama Latin Artocarpus integer ini banyak tumbuh di wilayah Kalimantan. Saking melimpahnya, sampai-sampai lahir ide kreatif dari warga lokal untuk memanfaatkan tiap bagian buah menjadi produk konsumsi. Ini dia pusat pengolahan cempedak. Begitu memasuki Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, sejauh mata memandang, jajaran kios produk cempedaklah yang akan menyambut kedatangan wisatawan. Salah satu olahan klasik yang masih bertahan hingga sekarang adalah mandai. Mandai merupakan bagian kulit dalam dari buah yang akrab disapa tiwadak oleh penduduk lokal. Setelah dikupas, tiwadak dibedakan menjadi 3, mulai dari kulit, daging buah, hingga biji. Selanjutnya, kulit tiwadak yang sudah bersih dibalur dengan garam. Tahap berikutnya disimpan dalam wadah atau diawetkan selama minimal 1 minggu. Tak hanya kulit, biji cempedak juga bisa dimanfaatkan loh.
Setelah dijemur selama 3 hari, biji yang sudah kering kemudian digiling menjadi tepung. Selain dinikmati dalam keadaan segar, daging cempedak juga bisa dikeringkan menjadi manisan. Oh, ternyata ada beragam juga ya produk yang bisa dihasilkan dari buah cempedak. Salah satunya ini mandai, yaitu fermentasi dari kulit cempedak. Dan ada juga tepung serta olahan crispy. Nah, tapi ini masih tradisionalnya nih pemirsa. Saking uniknya nih, sampai-sampai buah cempedak ini bisa dikreasikan menjadi kreasi produk dan sajian yang unik dan menarik. Kira-kira apa? Ikuti saya. Wah, kira-kira apa yang akan dihasilkan dari kedua olahan tradisional ini ya? Halo Chef. Nah, saya punya mandai ini setoples, banyak banget kan. Bingung mau dibikin apa. Nah, kira-kira kalau khas ini apa, Chef? Kalau khas ini kan kebanyakan orang dibikin mandai biasa. Kalau kita ada variasi sendiri. Oh, model baru? Model baru kita Ala apa? ala luar gitu. Ala-ala luar negeri maksudnya? Iya. Demam Korea rupanya benar-benar mewabah di mana-mana ya. Bahkan cempedak pun diolah menjadi masakan ala negeri ginseng. Mandai atau cempedak yang sudah difermentasi ini direndam terlebih dahulu untuk mengurangi rasa asin dan asam yang begitu kuat. Kemudian tumis mandai hingga setengah kering, lalu tiriskan. Selanjutnya kita siapkan sausnya ya. Bawang merah, bawang putih, cabai merah serta cabai rawit dicacah bersama. Selanjutnya ditumis bersama mandai. Tak lupa air kaldu, garam dan gula. Terakhir sebagai pelengkap sajian, tambahkan potongan ayam. Tak hanya tumis mandai, ada pula sajian yang begitu populer, mandai crispy. Mandai diiris tipis. Selanjutnya lumuri dengan adonan rahasia, kemudian tuang mandai satu persatu. Goreng hingga warnanya berubah keemasan. Sudah jadi dua olahan mandai yang kekinian banget nih pemirsa. Jadi kalau bisa dibilang ini kimchinya ala Banjar. Yang pertama, yang kedua yang crispy gitu deh. Yaudah, saya langsung aja nikmatin ya. Makasih ya Chef ya. Mari. Siapa sangka ya, olahan tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun silam bisa disulap menjadi hidangan modern seperti ini. Kalau tampilannya sudah secantik ini, apa kabar rasanya ya? Jadi udah tepat banget pemirsa kalau dibilang yang namanya mandai olahan seperti ini itu sebagai kimchinya Banjar. Karena memang rasanya sama-sama sayuran yang difermentasi. Jadi ada rasa asin, asemnya, plus bumbunya yang pedas banget itu top banget. Nah satu lagi kalau yang crispy ini, itu sekilas saya kayak makan gorengan mangga. Ya, mangga digoreng, jadi ada asam-asamnya juga nih. Tapi pokoknya top of the top lah. Yuk, nikmatin lagi. Perjalanan menikmati olahan cempedak belum berakhir di sini. Masih ada sajian manis yang siap menggoyang lidah.